Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya siang ini Bu Yanti? Alhamdulillah baik walaupun agak batuk ini Bu. Tetap semangat ya Bu Yanti ya. Semangat ya. Eh, saya sebagai observer nanti akan melihat Bu Yanti mengadakan coaching dengan coachingnya. Iya. Bersediakah Bu Yanti? Bersedia Bu. Ya, terima kasih. Jadi di sini nanti ada rubrik penilaian Bu Yanti. Iya. Yang akan saya nilai selama Bu Yanti mengadakan coaching. Ya, pertama itu harapannya nanti Bu Yanti bisa menerapkan prinsip seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi yang dipenuhi seorang coach dalam coaching biasanya ada kehadiran penuh, mendengar dengan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sebelum kegiatan coaching dimulai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Yanti ya terkait dengan coach ya. Kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bu Yanti kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Iya Bu ya. Kalau menurut saya nantinya akan menerapkan kompetensi kalau bisa nanti tiga-tiganya ya Bu ya, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Terus kompetensi spesifik apa yang ingin Bu Yanti kembangkan? Kalau menurut saya itu yang ingin saya kembangkan ini adalah seperti mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kayaknya di situ perlu saya kembangkan lagi gitu. Berarti pertanyaan yang berbobot ya Bu Yanti Iya. ya. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu Yanti? Indikatornya mungkin seperti ini ya Bu ya. Dalam percakapan nanti saya akan menerapkan alur TEFTA tadi, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab gitu ya Bu ya. Dan selanjutnya nanti saya ingin menggunakan ide-ide mungkin dari coach saya nanti, sehingganya mereka dapat menghasilkan atau mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu Yanti ya. Mudah-mudahan kegiatan coaching nanti berjalan dengan lancar, mengikuti alur tirta, terus sudah menerapkan prinsip coaching. Ya, mudah-mudahan nantinya sukses ya Bu Yanti ya. Terima kasih Bu Yanti, selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu. Ya, selamat sore Bu Rita. Selamat sore Bu Yanti. Iya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Yanti gimana nih? Alhamdulillah sehat juga ini Bu. Walaupun agak batuk-batuk sedikit ya. Biasa aja. Iya. Nih, saya mau nanya nih. Kemarin saya dapat WA nih dari Bu Rita nih. Tapi kemarin saya lagi sibuk jadi nggak bisa nih membalas atau tanya gitu. Nah, hari ini kebetulan ketemu sama Bu Rita. Saya kira kemarin Bu Yanti nggak mau mendengarkan saya bercerita, makanya saya diam aja. Oh iya, yang sebenarnya mau loh Bu. Masa ya kita temen mau cerita kita nggak mau gitu kan ya. Ini gimana nih Bu, kira-kira apa nih permasalahannya nih Bu? Begini Bu Yanti, Bu Yanti kan tahu tuh ada salah satu anak kita yang disabilitas. Iya. Itu si Nanda. Nah, Jadi kebetulan saya kan mengajarkan materi sekarang itu adalah seni randai. Nah, Bu Yanti kan tahu kalau randai itu pasti kita menggunakan apalagi kedua tangan, kedua kaki, pokoknya bergerak lah kita kan begitu. Sedangkan si Nanda ini mempunyai kekurangan. Nah, jadi sudah beberapa kali latihan di waktu saya jadi pelajaran saya itu, dia terlihat murung sekali. Dia ikut dalam bergerak, cuman kelihatan dong bahwa anak ini dia senang mengikutinya, tapi dia murung aja walaupun dia tetap bergerak. Jadi saya jadi masalah jadinya begitu. gitu ya Bu ya. Nanti Nanda ini sebenarnya dia mau ya mengikuti randai itu, bagaimana dia mengikuti pembelajaran ibu gitu ya. Karena itu termasuk pembelajaran bagi dia. Tapi kenapa ya Bu kira-kira dia bisa seperti itu, bisa dia terlihat murung gitu? Kenapa gitu? Ya mungkin karena faktor tadi itu Bu Yanti. Jadi dia merasa sedangkan teman-temannya yang lain penyanyi kelengkapan pada dirinya, sebenarnya dibilang sempurna lah dia kan, sedangkan dia
nggak senang ya, nggak menikmati gitu. Saya kan pengen anak-anak ini bisa bermain, dia belajar, kan dia gembira kan begitu. Jadi ada emosionalnya nggak tersalurkan jadinya. Iya, ya, berarti di situ dia merasa kekurangan pada diri Iya. dia, jadi membuat dia tuh merasa gimana ya, berbeda dari hal yang lain gitu, dari teman yang lain gitu ya Bu ya. Nah, itu kan dari pembelajaran Randa itu tadi ya Bu ya. Nah, sebenarnya nih Bu, dari percakapan kita tadi tentang anak ini tersebut ini nih, sebenarnya apa yang Ibu mau harapkan dari anak tersebut gitu dulu Bu? Ya, saya kepengen si Nanda ini nggak malu dalam melakukan gerakan begitu. Kemudian dia merasa senang, nyaman bisa belajar dengan saya. Walaupun dia kadang hanya melakukan gerak seadanya saja, saya tidak menuntut dia seperti itu harus sama dengan teman yang lain, tidak. Tapi dia harus ikut serta dalam kegiatan saya ini dengan perasaan yang sangat menyenangkan. Ya, tadi dia Ibu maunya dia itu tidak malu, Iya. terus mempunyai rasa nyaman, terus dia senang gitu ya Bu ya. Nah, ini Bu, sebenarnya kan ini tidak malu dia Bu. Jadi karena dia disabilitas tadi mungkin dia terasa malu gitu ya Bu ya. Nah, jadi apa nih Bu menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan strategi nih untuk bisa membuat anak ini tidak merasa malu lagi atau mau dia merasa lebih senang lagi dalam melakukan pembelajaran Randa ini? Iya. Pertama saya kan sudah mencari salah satu solusinya nih Bu Yanti. Pertama saya kasih dia sebagai pemeran naskah gitu kan. Karena dalam Randa itu kan ada pemain musik, kemudian jadi tokoh begitu kan. Bisa saya kasih dia menjadi tokoh perannya, dia juga masih begitu. Iya. Berarti tadi apa strategi Ibu sudah memberikan apa alternatif lain ya, terus selain dari gerak, terus tadi ada juga dari pemeran naskah ya Bu ya. Ternyata tidak efektif gitu menurut Ibu. Nah, ini apa nih strategi lain Ibu yang bisa Ibu lakukan lagi gitu? Oh iya, saya ingat Bu Yanti. Mungkin saya arahkan ke musik kali ya. Karena gini, saya sering dia lihat kalau dia lagi sendiri-sendiri dia bernyanyi, kemudian kadang dia memainkan tangan yang satu lagi dengan tempo seperti ini gitu kan. Oh iya, saya baru ingat, kayaknya dia saya pindahkan ke musik aja nih Bu Yanti ya. Itu ide yang bagus juga ya Bu. Karena komponen Randa itu kan tadi kan banyak ya Bu ya. Tidak hanya dari gerakan tapi ada musiknya juga. Nah, iya bagus tuh Bu. Nah, itu kan dia udah kita masukin ke musik gitu ya Bu ya. Ibu mau masukin ke musik. Nah, seperti apa nanti? Apakah alat musik yang akan dia gunakan lagi nanti Bu? Ada Bu, ada kayak alat musik tradisional kita, talempong. Dia kayaknya bisa main tuh, walaupun dia hanya dengan satu tangan, dia bisa memainkan dengan stick. Seperti itu. Jadi kalau untuk alat musik talempong Randa ini, dia nggak perlu melodi yang banyak-banyak. Misalnya mungkin dia hanya megang khusus pada nada sol begitu. Iya, sepertinya itu bagus juga Bu. Bagus ya Bu ya. Berarti nanti anak ditaruh di talempong tadi ya Bu ya. Nah, ada nggak Bu nanti tantangan ini untuk anak nih di talempong itu menurut Ibu ada nggak nanti dia di situ merasakan ada tantangan gitu Bu? Sepertinya enggak kayaknya dia mampu di situ. Mampu ya Bu ya. Oke, bagus. Berarti nih kira-kira nih kapan Bu Ibu bisa melakukan itulah pembelajaran ini kepada anak Ibu? Kebetulan besok adalah hari saya masuk di kelasnya nih Bu Yanti. Saya akan mencobanya langsung besok. Berarti besok akan Ibu lakukan langsung kepada Ananda ini ya Bu ya, langsung dicobakan kepadanya. Nah, itu hal yang bagus ya Bu ya. Selain dia bisa mengikuti pembelajaran Randa itu walaupun dia tidak gerak, tetapi dia bisa membunyikan alat musik. Nih, menurut Ibu siapa nih Bu yang bisa berperan dalam membantu Ibu nih mewujudkan strategi Ibu ini? Siapa aja Bu? Kira-kira yang pertama dukungan teman-temannya. Dan saya yakin teman-temannya juga akan mendukung hal ini. Kemudian nanti mungkin ada satu temannya lagi dari lokal sebelah. Kebetulan dia juga ahli dalam permainan talempong. Saya akan bisa nanti minta bantu kepada itu berarti si Dodo. Dia kan hobi main musik itu. Nah, saya rasa dia akan membantu untuk membangkitkan semangat dari si Nanda tadi. Oh, bagus sekali ya Bu ya. Jadi potensi Nanda bisa berkembang lagi ya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah
nih mengatur strategi supaya Nanda walaupun dia disabilitas tetapi bisa mengikuti kesenian Nanda itu juga maksimal gitu ya Bu ya. Nah, dengan memainkan alat musik talempong tadi ya Bu ya. Nah ini Bu, menurut Ibu dari percakapan kita nih Bu yang dari tadi udah panjang kali lebar ini Bu, apa yang Ibu dapatkan ini Bu? Pertama saya merasa lega. Iya. Karena apa? Karena kita saling berbagi, kita mendapatkan solusi dari apa permasalahan kita tadi. Jadi saya yakin dengan kegiatan besok ini si Nanda akan lebih mengembangkan potensi dirinya. Pokoknya saya lega hari ini sudah mendapatkan solusi. Iya ya Bu. Nah iya nih, alhamdulillah nih Ibu udah merasa lega. Nah ini untuk indikatornya nih Bu, ketercapaiannya Bu. Ini ratingnya dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira berapa ini menurut Ibu bisa berhasil? Kalau si Nanda berkemungkinan di 90 besar. 90 itu angka yang tinggi Bu, sekali ya. pasti dia bisa ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan rencana Ibu, strategi Ibu ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi Nanda juga bisa tidak murung lagi dan semangat untuk belajar kesenian randainya ya Bu ya. Nah ini kami akan melakukan besok nih katanya. Saya juga ingin tahu nih cerita selanjutnya dari Ibu tentang Nanda ya pasti pasti berbeda kan hasilnya gitu. Saya ingin tahu nih dari Ibu ya. Nanti Yeti siap ya dengerin cerita semua. Iya siap Bu. Oke, ini udah Ibu nih udah bisa apa namanya menemukan ide-ide baru tentang bagaimana menghadapi anak yang seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu juga bisa menyampaikan strategi Ibu semuanya udah ya kan. Jadi bagaimana nih perasaan Ibu sudah menemukan ide-ide yang baru ini bagaimana? Pokoknya saya senang dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat saya aplikasikan di keesokan hari. Baik Bu. Nah, saya tunggu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak nih ya. Iya, sama-sama. Curhatan saya. Oke. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Yanti, sudah selesai coachingnya tadi Bu Yanti? Alhamdulillah sudah Bu. Ya tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Ibu Nita ya. Iya. Ada beberapa catatan yang sudah saya buat. Namun sebelumnya saya akan bertanya beberapa hal di sini Bu Yanti. Yang pertama, tadi Bu sudah menetapkan indikatornya kan Bu Yanti. Nah, indikator apa saja yang sudah tercapai menurut Bu Yanti? Nah, tadi kan saya menyebutkan indikatornya itu ada 2 ya Bu ya. Yang pertama tadi bagaimana menerapkan coaching ini dengan alur cerita ya Bu ya, dengan tujuan, terus identifikasi, terus ada rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah tadi sudah terlaksana ya Bu ya. Terus tadi yang kedua juga sudah dari percakapan coaching ini sudah menemukan ide-ide baru nih dari coach saya, bagaimana dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya ini. Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Terus apakah dalam proses coaching tadi sudah menerapkan prinsip coaching Bu Yanti? Alhamdulillah sudah juga ya Bu ya. Tadi adanya menunjukkan unsur dari kemitraan, terus ada percakapan yang kreatif dan memaksimalkan potensi coaching tadi alhamdulillah sudah dilaksanakan juga Bu. Alhamdulillah sudah diterapkan prinsip coaching yang kemitraan tadi ya Bu Yanti. Terus sudah pertanyaan yang kreatif juga sudah ya. Terus bagaimana dengan alur tirtanya Bu Yanti? Alur tirtanya alhamdulillah sudah terlaksana tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Dari awal sampai akhir alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Jadi percakapan juga berjalan dengan baik, bisa menemukan solusi dari coachingnya tadi. Alhamdulillah, berarti tadi saya lihat ya Bu Yanti sudah menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, terus sudah ada rencana aksinya, juga sudah ada tanggung jawabnya ya. Nah, luar biasa sekali ya Bu Yanti tadi ya kegiatan coachingnya. Terus pertanyaan terakhir saya,
untuk masa yang akan datang kompetensi apa lagi yang mau Bu Yanti kembangkan? Baik Bu, mungkin jika saya rasa nih Bu, hal yang masih kurang dalam proses coaching saya nih adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi mungkin hal itulah kompetensi yang akan saya kedepannya akan saya perbaiki lagi gitu. Bapak sekalian, Bu Yanti, memang pertanyaan yang berbobot itu nanti akan memunculkan ide-ide dari coaching ya Bu Yanti ya. Luar biasa sekali Bu Yanti. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita ya Bu Yanti ya. Untuk kedepannya lebih baik lagi kita menjadi coach dalam kegiatan coaching ya Bu Yanti ya. Baik Bu, ya, terima kasih nih Bu atas masukan, kritikan yang telah Ibu berikan. Saya ini akan terus belajar nih Bu, sehingga dapat meningkatkan kemampuan saya dalam kegiatan coaching ini. Terima kasih Bu.